Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inka Jaina, NIM 151418072. Nah, di sini saya membuat proposal dengan judul penerapan model Think, Pair, and Share dalam meningkatkan kemampuan berbicara di kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 1 Tilango. Nah, di sini bab 1 pendahuluan ada latar belakang. Keterampilan bahasa ada 4 aspek, yaitu keterampilan berbicara, menyimak, menulis, dan membaca. Dalam berbicara, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan menggunakan bahasa lisan. Kemudian dalam menyimak, si penerima pesan berupaya memberi makna terhadap bahasa lisan yang disampaikan orang lain. Selanjutnya, dalam menulis, si pengirim pesan mengirimkan pesan dengan bahasa tulis. Di pihak lain, dalam membaca, si penerima pesan berupaya memberikan makna terhadap bahasa tulis yang disampaikan orang lain. Nah, dalam mengirimkan pesan, antara lain si pengirim harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses untuk mengubah sinyal asal ke dalam bentuk yang lebih optimal untuk keperluan komunikasi data dan penyimpanan data. Sebaliknya, dalam menerima pesan, si penerima harus memiliki keterampilan dalam melakukan proses di mana pendengar menentukan makna pesan pembicara. Nah, keterampilan berbahasa bermanfaat dalam melakukan interaksi komunikasi dalam masyarakat. Banyak profesi dalam kehidupan bermasyarakat yang keberhasilannya antara lain tergantung pada tingkat keterampilan berbahasa baik tulisan maupun lisan yang dimiliki oleh seseorang. Misalnya, profesi sebagai manajer, jaksa, pengacara, dan guru. Berbahasa lisan dapat dikategorikan pada aspek berbicara adalah peristiwa penyampaian maksud, gagasan, pikiran, perasaan seseorang kepada orang lain secara jernih, logis, terarah, dan sistematis dengan menggunakan bahasa lisan sehingga maksud tersebut dipahami orang lain. Nah, dalam memahami sesuatu kalimat, siswa harus mampu memahami apa yang disampaikan seorang guru. Berbicara merupakan salah satu aspek keterampilan berbahasa lisan yang bersifat produktif. Artinya, suatu kemampuan yang dimiliki seseorang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, atau perasaan sehingga gagasan yang ada dalam pikiran pembicara dapat dipahami orang lain. Berbicara berarti mengemukakan ide atau pesan lisan secara aktif melalui lambang-lambang bunyi agar terjadi kegiatan komunikasi antar penutur dan mitra tutur. Dalam berbicara ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan, antara lain lafal, intonasi, pilihan kata, susunan kalimat, dan variasi. Dalam upaya guru melakukan perbaikan perilaku dalam proses belajar dimotivasi oleh harapan akan kemampuan siswa dalam memiliki kemampuan mengemukakan pendapat lebih meningkat hingga mereka menjadi siswa-siswa yang terampil dan memiliki dedikasi yang tinggi dalam hidup bermasyarakat. Nah, untuk menjadi guru yang baik, seorang guru selain harus memberikan kesan bahwa ia menguasai masalah yang harus dibicarakan, ia juga harus berbicara dengan jelas dan tepat. Keefektifan berbicara guru juga ditunjung oleh sikap siswa. Dalam mendengarkan kadang-kadang timbul faktor pengganggu, misalnya sikap, gaya bicara, dan sebagainya. Namun untuk keefektifan berbicara, sikap positif dalam mendengarkan hendaknya juga dipupuk dan bagi siswa seharusnya bisa mengabaikan gangguan-gangguan tersebut. Meningkatkan mutu pembelajaran, maka guru perlu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merangsang siswa untuk dapat berbicara dan mengemukakan pendapatnya terkait dengan materi-materi yang dibahas.
Kegiatan tersebut dapat dilakukan melalui penggunaan model pembelajaran yang sesuai seperti metode tanya jawab, metode bermain, maupun think, pair, and share. Kemudian dari hasil observasi pada siswa kelas 3 SDN 1 Tilango, di kelas 3 ada 26 siswa yang dimana 10 siswa atau 38% masih kurang lancar berbicara, dan dalam hal ini ada beberapa masalah yang dialami siswa seperti dominannya siswa yang kurang konsentrasi dalam berbicara. Seperti itu. Berdasarkan pengalaman tersebut, perlu mengubah model selama ini yang digunakan dalam proses belajar mengajar yang dengan menggunakan model think, pair, and share, sebab dalam model think, pair, and share ini atau berpikir berpasangan untuk memengaruhi pola berbicara atau interaksi siswa. Nah, melalui penggunaan model ini diharapkan siswa juga bisa mengutarakan pendapat dan siswa juga belajar untuk menerima pendapat orang lain. Nah, maka dari itu berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian tindakan kelas yang diformulasikan dengan judul penerapan model think, pair, and share dalam meningkatkan kemampuan berbicara siswa di kelas 3 SDN 1 Tilango. Kemudian 1.2 identifikasi masalah. Dalam pembelajaran berbicara di kelas 3 SDN 1 Tilango, ada beberapa masalah yang dianggap mempengaruhi proses pembelajaran, yaitu dominannya siswa yang kurang konsentrasi dalam berbicara, interaksi antar siswa dalam proses pembelajaran, kemudian kurang serta pembendaharaan kata di saat siswa menjawab pertanyaan. Kemudian 1.3 rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah apakah kemampuan berbicara siswa di sekolah dasar akan meningkat melalui penerapan model think, pair, and share. Adapun rumusan masalah secara khusus diuraikan dalam bentuk pertanyaan penilaian sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah aktivitas belajar siswa selama belajar model think, pair, and share? Yang kedua, bagaimanakah kemampuan berbicara siswa setelah belajar dengan penerapan model think, pair, and share? 1.4 tujuan penelitian yaitu untuk meningkatkan penerapan model think, pair, and share dalam kemampuan berbicara siswa di kelas 3 SDN 1 Tilango. Adapun tujuan penelitian secara khusus diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah aktivitas belajar siswa selama belajar model think, pair, and share. Kemudian yang kedua, bagaimanakah kemampuan berbicara siswa setelah belajar dengan penerapan model think, pair, and share. Nah, 1.5 ada manfaat penelitian. Manfaat dari penelitian ini adalah bagi sekolah, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di kelas 3 sekolah dasar. Bagi guru, hasil penelitian ini sebagai bahan masukan untuk mengembangkan kemampuan profesionalisme dalam meningkatkan penerapan model think, pair, and share dalam berbicara materi pengalaman. Nah, bagi siswa, hasil penelitian ini menjadikan siswa akan lebih termotivasi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan yang terakhir, bagi peneliti, hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan dalam hal peningkatan profesionalisme guru dan bekal dalam proses pembelajaran bahasa Indonesia sehingga kemampuan belajar siswa dapat lebih meningkat dengan baik. Nah, kemudian di bab 2 kajian teori ini ada pengertian model pembelajaran, pengertian model think, pair, and share, dan juga hakikat berbicara. Kemudian
ada kelemahan model think, pair, and share, ada pengertian berbicara, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas berbicara, jenis-jenis berbicara, berbicara sebagai suatu keterampilan berbahasa, berbicara sebagai suatu cara berkomunikasi, batasan berbicara, seperti itu. Jadi dalam kajian teori ini membahas semuanya tentang pengertian itu maupun dari model pembelajarannya, kemudian juga mengenai hakikat berbicara. Nah, kemudian bab 3, metode penelitian, di mana di sini ada latar dan karakteristik penelitian. Ada penetapan lokasi penelitian, kemudian variabel penelitian menggunakan variabel input dan variabel proses, variabel output, kemudian ada prosedur penelitian, ada desain penelitian, subjek penelitian, instrumen penelitian, kemudian teknik pengumpulan data, itu melalui observasi, tes, dan dokumentasi. Kemudian ada teknik analisis data, terakhir daftar pustaka. Nah, jadi pengambilan daftar pustaka itu kutipan-kutipannya diambil dari jurnal ataupun sumber-sumber lainnya. Seperti itu. Baik, itulah proposal saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan masih banyak juga yang perlu diperbaiki. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.